hidung saya jadi miring dan di dalamnya kayak ada daging kayak nggak beraturan, jelek hidungnya. Klinik kecantikan kan buat cantik ya, otomatis kan, bukan malah yang dari hidungnya bagus menjadi jelek, jadi jebol kayak gitu. Belum ada. Nah, sampai sejauh ini kita minta mediasi, kirim surat mediasi 2 kali, belum ditanggapi, nggak diindahkan. Malah saya dilaporkan balik ya Pak, atas undang-undang ITE yang saya bilang saya memberikan nilai tadi kan, padahal itu kejadiannya ya. Saya tahunya klinik ini kan dari media sosial kan, TikTok itu kan iklan keluar terus kan. Jadi saya tuh kepengen sebagai perempuan kan, kepengen pengen operasi, siapa tahu kayaknya bagus kan, hasilnya menggiurkan. Saya dan teman-teman saya juga jadi rencana ke Jakarta. Saya kan dari luar Jakarta kan, datang ke sini untuk operasi. Dan ketemu sudah sebelumnya juga sudah chatting dengan pihak admin kan, membayar biaya konsultasi online, dijadwalkan untuk ketemu langsung, bayar lagi, sudah deal dengan dokter operasi di hari yang sama. Tapi saya tidak disuruh cek-cek, biasanya kan kalau kita operasi cek-cek apa kesehatan dan lain-lain, itu enggak langsung, cuma ditanya aja ada apa namanya kayak alergi, riwayat ada penyakit apa, cuman itu doang kan. Nah jadi sudah setelah hasilnya itu, setelah operasi ini masuk ruang operasi kan, maaf saya cerita kronologis kan, setelah di operasi itu hasilnya kok apa namanya, saya dibangunkan kan, saya di bis tidur kan, dibangunkan sebentar, disuruh bangun, saya kok hidungnya lucu kayak perosotan, menurut saya kan perosotan anak itu agak nggak, belum begitu kelihatan kalau miringnya. Jadi saya disuruh tidur, setelah bangun saya sudah diperban hidungnya, jadi nggak bisa lihat lagi kan. Setelah seminggu kemudian dibuka perban, baru kelihatan miring itu. Jadi saya shock lah, karena saya kan pengennya klinik kecantikan kan buat cantik ya, otomatis kan, bukan malah yang dari hidungnya bagus menjadi jelek, jadi jebol kayak gitu. Nah akhirnya setelah itu saya sakit terus kan, berdarah, bengkak dan lain-lain. Nah jadi ini saya memberikan review, karena disuruh memberikan review hasil operasi dokter tadi kepada saya memberikan, karena miring, jebol, saya ngomong apa adanya kan, sesuai fakta, tidak dikurangi atau dilebihkan. Saya malah disomasi dalam keadaan saya lagi sakit. Bukannya saya ditelepon sebagai berempati kan, kemanusiaan kan, nanya gimana Bu sakitnya, atau diberikan obat, dikirimi obat, ini enggak. Malah saya disomasi 2 kali, diberikan surat somasi kayak gitu. Di mana keadilan kan, saya lagi sakit, hidung saya kayak gitu. Nah sampai sekarang ini pun saya nih mau mencari keadilan untuk diri saya kan. Selama 2 tahun ini saya berobat kemana-mana kan, uang sendiri. Terus kemarin saya juga berobat nyabut implan itu sampai berapa puluh juta kan, belum orang tua saya bantu pesawat, hotel. Ini pun tidak bisa dipasang lagi karena bentuk hidung saya jadi miring dan di dalamnya kayak ada daging kayak nggak beraturan, jelek hidungnya. Jadi harus operasi lagi setelah 6 bulan setelah hidung saya yang sekarang ini bagus kan. Nah itu pun perlu biaya-biaya lagi, makanya saya nih mau meminta keadilan untuk diri saya kan. Sudah selama ini saya menanggung banyak penderitaan dan lain-lain, dokternya malah tidak ada ini kan, tidak ada inisiatif memberikan jalan solusi terbaik untuk saya. Kita sudah kirimi surat mediasi tapi tidak diindahkan juga, tidak ditanggapi. Makanya saya minta tolong sama tim pengacara saya yang sekarang untuk mencari keadilan lewat perdata ini ya Pak ya. Seperti itulah kira-kira saya ingin mencari keadilan. Belum ada sampai sejauh ini, kita minta mediasi, kirim surat mediasi 2 kali, belum ditanggapi, nggak diindahkan. Malah saya dilaporkan balik ya Pak, atas undang-undang ITE yang saya bilang saya memberikan nilai tadi kan. Padahal itu harusnya katanya tim ada polisi yang di sana yang memanggil saya datang, tidak termasuk dalam undang-undang ITE karena bukan di media sosial kan, itu di link mereka sendiri kan. Dan saya ngomong apa adanya, lebih ke curhat, tidak termasuk kalau ada polisi yang ngomong ke saya kayak gitu di situ. Jadi memang saya dilaporkan lagi, saya disomasi berkali-kali, dan itikat baik dari mereka juga belum ada sampai saat ini, belum menghubungi saya. Yang ada saya disomasi berkali-kali dari lewat hukum. Saya sudah parah kan, sampai sekarang pun saya malu kemana-mana harus pakai begini kan, karena bentuk hidung saya yang sudah, maaf dalam tanda kutip itu, sudah nggak enak dilihat daripada sebelumnya yang bagus, nggak ada masalah seperti itu. Mau konfirmasi, sebelum operasi kemarin ini ada sempat menandatangani perjanjian kalau ada apa-apa nggak bisa nuntut
pihak klinik atau seperti apa Kak? Apakah ada Kalau apa? tidak ada seperti itu, cuman saya kan yang megang kertas kayak gini, susternya kan ada sakit apa kak, asma atau apa nggak ada, udah saya tanda tangan, nggak ada di situ, saya kan nggak baca semua kan, nggak ada ditanyain kak ini ada, dijelaskan di situ Pak Badan ya. Yang seperti perjanjian Iya nggak ada ya? perjanjian tidak ada, tidak diucapkan. Jadi saya juga kan disuruh tanda tangan aja, tidak disuruh baca, saya tanda tangan karena saya ngejar waktu katanya harus segera ke atas kan, tidak ada di situ komplit yang masalah tadi. Kalau saya, kalau dengan tim kita Pak ya, saya Tanggung jawab. pertanggungjawaban ya dari dokter kan, seluruh ya Pak Iya, ya, karena klinik. dari kliniknya, karena kita memang mohon maaf ya, dari luar Palembang ke sini semua biaya berobat selama 2 tahun kan, saya juga resign, seluruh kegiatan organisasi partai saya tidak selama 2 tahun itu nggak bisa lagi, malu kan hidung keluar kayak gitu, bernapas saja saya susah kan, hidung sebelahnya, jadi minta keadilan ya Pak, minta ganti apa pertanggungjawaban dalam hal apa tadi, materi ya Pak ya, materi dan imaterial, iya seperti itu. Sampai jam 12 ini para tergugat ya, karena kami menggugat PT-nya sebagai pemilik klinik, lalu klinik itu sendiri pimpinannya, lalu dokter yang melakukan tindakan terhadap Ibu YN ini, operasi tadi hidung, pasang implan yang boleh dikatakan kami secara hukum tidak tahu ilmu kedokteran, tapi mengalami kegagalan. Nah, mengalami kegagalan dalam kesimpulan di ranah hukum itu namanya malpraktek. Makanya kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini kami mendaftarkan gugatan di bawah rol perkara 886 PDTG 2024 PN Jakarta Selatan, di mana dari akibat klien yang dilakukan tindakan operasi rinoplasti ini, implan menjadi keluar, ada pendarahan melalui hidung menurut keterangan klien, lalu infeksi, lalu posisi hidung tidak simetris, itu akibat dari tindakan yang dilakukan oleh dokter DM. Kami, dimana sama klien kami ini, Bu YN, sudah melakukan upaya hukum, yaitu laporan di Polda Metro Jaya. Lalu yang kedua, pada tanggal 25 Juli 2024 itu mengadukan di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia MKDI. Sudah MKDKI. Lalu pada tanggal 21 Agustus 2024 kami mendampingi beliau, sudah dipanggil sidang untuk memberikan keterangan-keterangan pengaduan, menceritakan peristiwa awal sampai akhir, sampai diangkat implannya itu oleh Majelis Pemeriksa Kehormatan MKDKI. Lalu yang kedua, jadi dari dua upaya tadi, yang terakhir adalah upaya gugatan perdata, perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi. Kami merasa klien kami ini membayar biaya konsultasi, membayar biaya tindakan operasi, naik pesawat PP Palembang Jakarta, biaya pengobatan, biaya hotel, biaya transportasi lokal, itu kurang lebihnya ya 220 juta. Tapi kami menggugat juga tuntutan kerugian imaterial, yaitu 15 miliar. Karena apa? Beliau ini menjadi shock, menjadi orang yang terbeban, menderita lahir dan batin, karena apa? Yang tadinya hidungnya bagus, ternyata dengan tindakan operasi yang dilakukan oleh dokter DM ini menjadi tidak simetris, menjadi cacat, menjadi miring dan sebagainya. Ini yang harusnya di-cover oleh tuntutan imaterial ini. Nah, kami sebetulnya menunggu niat baik, paling tidak menghadiri persidangan ini. Terus ada nanti di mediasi kita dibicarakan. Jadi kami sangat menunggu etikat baik dari klinik yang dimana dokter DM ini berpraktek. Mungkin bisa.
Pokoknya kalau ada apa-apa hubungin bisa. Bisa.